cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain melihat, menyimak, menulis, mendengar, dan berbicara. Kemudian literasi juga memiliki beberapa jenis antara lain. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam membaca dan menulis. Yang kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi merupakan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam menggunakan angka atau simbol-simbol tertentu yang berkaitan langsung dengan matematika dasar. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam menggunakan pengetahuan ilmiah. Yang keempat ada literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Merupakan kecakapan seseorang dalam menggunakan media-media digital dan alat-alat komunikasi. Yang kelima ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya merupakan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam memahami kebudayaan sebagai identitas bangsa. Sementara literasi kewarganegaraan merupakan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir adalah literasi finansial. Literasi finansial merupakan literasi yang bergerak di bidang keuangan. Selain itu, literasi juga memiliki beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, menumbuh kembangkan budi pekerti. Yang kedua, membangun ekosistem literasi di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menjaga kebudayaan literasi yang ada di sekolah. Selain tujuan-tujuan literasi, literasi juga memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, mengoptimalkan kinerja otak. Yang kedua, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir dan analisis seseorang. Yang keempat adalah meningkatkan daya fokus dan konsentrasi seseorang. Dan yang terakhir adalah kemampuan dalam memahami suatu makna dalam informasi meningkat. Baik, dalam kami jelaskan tentang pengertian literasi, jenis-jenis, tujuan dan manfaatnya, langsung saja kami akan menjelaskan tentang sudut baca vokasi kami yang kami beri nama Kabah Sabil. Nah, Kabah Sabil atau kafe baca sambil belajar adalah sebuah sudut baca vokasi yang berkonsep outdoor atau di luar ruangan. Ide sudut baca vokasi ini dicetus oleh siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar. Oke, buat konsep Kabah Sabil ini adalah berkonsep kafe. Tetapi terdapat perbedaan antara kafe pada umumnya dengan Kabah Sabil. Perbedaan ini adalah jikalau biasanya kafe menyediakan berbagai makanan dan minuman, di Kabah Sabil kami menyediakan berbagai buku dengan berbagai genre pula, mulai dari genre fiksi dan juga non-fiksi. Selain itu, kami juga menyediakan buku-buku pelajaran, baik itu buku pelajaran umum maupun buku pelajaran kejuruan yang ada di sekolah kami di SMK Negeri Taman Fajar. Kemudian pemilihan ide sudut baca vokasi yang berkonsep kafe ini, kami terinspirasi dari banyaknya kebiasaan remaja sekarang atau kaum milenial sekarang yang lebih banyak menghabiskan waktunya di kafe. Dari sini kami siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar mengambil sebuah inisiatif untuk menciptakan sebuah kafe yang bermanfaat, selain sebagai tempat hiburan, tempat tongkrongan, dan juga bisa menjadi tempat saling bertukar informasi yang bermanfaat, sebagai tempat pencarian ilmu dan referensi. Oke, dan untuk namanya sendiri, Kabah Sabil kami ambil dari dua kosakata bahasa Aceh yang berarti bawa selalu. Oke, filosofinya sendiri adalah ilmu yang akan selalu kita bawa selalu, bahkan hingga liang lahat. Dan buku merupakan salah satu sumber ilmu yang menjadi jendela dunia. Kabah Sabil SMK Negeri Taman Fajar Kabah Sabil SMK Negeri Taman Fajar juga berada di tempat yang strategis. Kabah Sabil berada di jalur utama masuk siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar. Tidak hanya siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar saja, tetapi masyarakat sekitar juga dapat mengakses sudut baca kami, karena sudut baca kami dibuka sampai sore. Di Kabah Sabil ini kami tidak hanya menyediakan buku, tetapi kami juga mempromosikan hasil karya siswa-siswa SMK Negeri Taman Fajar seperti hand sanitizer, sabun cuci tangan, makanan, dan aksesoris. Pada tahun ini, Kabah Sabil mempromosikan 5 buah
siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar. Bahkan mereka juga terinspirasi untuk ikut menulis. Selain itu, di Kabasabe SMK Negeri Taman Fajar, kami juga menyediakan barcode. Jadi, bagi mereka yang ingin membaca buku melalui media digital, mereka tinggal mengakses barcode yang telah kami sediakan. Barcode ini isinya adalah karya-karya dari siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar seperti cerpen, puisi maupun esai. Kegiatan lain dari Kabasabe selain pelayanan kepada pengunjung buat baca tulis, selain itu kami juga memiliki satu pelayanan lagi, yaitu kegiatan storytelling. Nah, kegiatan storytelling kepada anak-anak ini merupakan keberlanjutan dari kegiatan kami sebelumnya. Nah, jadi di tahun 2019 kami sudah mengadakan kegiatan storytelling di sudut baca vokasi tahun 2019, dan kemudian kami melanjutkan lagi kegiatan tersebut di tahun 2020 sebagai keberlanjutannya. Kemudian kami juga memberikan akses internet gratis kepada pengunjung Kabasabe, di mana di akses internet gratis tersebut juga sudah dibatasi, hanya bisa mengakses konten-konten yang bermanfaat saja sebagai bahan referensi lain dari Kabasabe melalui media ataupun platform internet. Dalam proses pembuatan Kabasabe sendiri, kami tidak hanya berdua dalam mengerjakannya, tetapi kami bekerja sama dengan organisasi pergerakan literasi Taman Fajar dan juga OSIS untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Proses pembuatan Kabasabe agar lebih menghemat biaya dan lebih ramah lingkungan, kami menggunakan barang-barang bekas seperti kayu dan triplek bekas yang kami ambil dari gudang sekolah. Sementara untuk menambah penampilan Kabasabe, kami menggunakan botol, kaleng, dan kardus bekas, dan kami juga menggunakan ban bekas sebagai meja. Dan untuk kegiatan-kegiatan kegiatan literasi kami dalam organisasi pergerakan literasi Taman Fajar, kami setiap tahunnya dan setiap kelas itu memiliki sudut baca vokasi yang berkonsep idem atau di dalam ruangan. Jadi setiap kelas yang ada di SMK Negeri Taman Fajar itu memiliki sudut baca vokasi, dan setiap tahunnya juga kami berlombakan sudut baca vokasi manakah yang kreatif dan sudut baca vokasi manakah yang memiliki bermanfaatan yang baik. Nah, selain itu kami juga mengadakan perlombaan berupa penciptakan cerpen, esai, dan guru, dan juga dan puisi. Selain itu kemudian cerpen, esai, dan puisi tersebut kami ubah menjadi barcode, dapat diakses melalui digital oleh para pengunjung Kabasabe. Selain itu kami juga memiliki sudut baca vokasi yang tahun 2019 kemarin, yaitu sudut baca vokasi Kedai Kopi atau kumpulan pecinta literasi yang berkonsep outdoor. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, inilah tujuan-tujuan kami mengapa kami ingin menciptakan sebuah sudut baca vokasi yang berkonsep kafe. Yang pertama, kami ingin meningkatkan minat baca warga sekolah SMK Negeri Taman Fajar. Yang kedua, kami ingin memberdayakan dan memperkuat budaya literasi yang ada di sekolah kami. Sesuai dengan apa yang kami katakan tadi, kami sudah memiliki sudut baca vokasi baik itu indoor maupun outdoor. Dengan adanya Kabasabe ini, kami kembali memperkuat budaya-budaya tersebut agar lebih kuat lagi budaya literasi yang ada di sekolah kami dan dapat dirasakan kemanfaatannya. Kemudian yang ketiga, tujuan kami adalah menjadikan ruang baca menjadi tempat yang menarik dan jauh dari kata jenuh. Dengan konsep yang kami buat yang seperti kafe yang disukai oleh kaum milenial sekarang, kami yakin dengan ruang baca yang tersebut bisa memberikan suasana yang menarik dan jauh dari kata jenuh. Kemudian yang keempat adalah menjadikan Kabasabe menjadi tempat yang nyaman untuk saling bertukar informasi yang bermanfaat. Selain sebagai cuma baca buku saja, mereka juga bisa bertukar informasi yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menjadikan SMK Negeri Taman Fajar menjadi sekolah yang literat dengan memiliki konsep yang menarik. Dengan konsep kafe ini, kami yakin ini bisa menjadi konsep yang menarik dan dapat menginspirasi orang lain. Dewan Juri yang terhormat, ini adalah beberapa rangkaian dari foto kegiatan-kegiatan kami. Ini adalah pelayanan kami terhadap siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar. Kemudian kami juga melayani pengunjung dari luar, karena kami buka sampai sore, dan kami juga memiliki daftar piket ya. Kami memiliki daftar piket, dan di mana di daftar piket tersebut semuanya adalah anggota pergerakan literasi Taman Fajar.
Selain itu kami juga melakukan kegiatan tadi, yaitu keberlanjutan dari kegiatan kami sebelumnya di tahun 2019 di Sudin Baca Vokasi. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga berhubung dalam masa pandemi, kami juga menghimbau kepada adik-adik dan sosialisasi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian ini juga kegiatan atau produksi buku yang kami buat, ada 5 buku yang ditulis oleh kepala sekolah, guru dan siswa. Selain itu ini ada produk kreatif kewirausahaan yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK di Taman Fajar dari berbagai jurusan. Alasan kami ini menampilkan ini karena sesuai dengan konsep kami yang berkonsep kami yang dekat dengan kewirausahaan, dan juga sesuai dengan konsep kita SMK karena kita juga dituntut untuk menjadi seorang yang berwirausaha. Dan buat produk kreatif kewirausahaan ini juga kami sudah bawa, dan ini merupakan salah satu contohnya yang kami bawa dari jurusan farmasi. Kemudian di bagian yang terhormat ada juga foto barcode, dan juga banyak barcode di sini, tapi cuma satu gambar saja kami ambil. Ini merupakan QR code, di mana semua QR code tersebut isinya adalah hasil karya siswa-siswi SMK Negeri Taman Fajar berupa cerpen, esai, dan puisi. Dan kami merencanakan untuk mencetak cerpen, puisi, dan esai tersebut menjadi sebuah buku ke depannya. Kemudian ini adalah pemanfaatan barang bekas agar lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Ini adalah beberapa foto Sudin Baca Vokasi indoor dan masih banyak lagi. Ini konsep literasi kami Sudin Baca Vokasi tahun 2019 Kedai Kopi. Dan ini adalah kunjungan teman-teman dari SMA Negeri 1 Nurul Salam. Waktu itu ingin bertukar ide dengan SMA Negeri 1 Nurul Salam untuk menciptakan sebuah Sudin Baca Vokasi yang kreatif, inovatif, dan pemanfaatannya baik. Mungkin demikian penjelasan dari kami di Dewan Juri yang terhormat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kami akhiri. Mari membaca.